Hai guys, kembali lagi ke channel Enokuskum. Hari ini aku mau konten tentang anjing cocokku yang bernama Mani. Nah, kemarin tuh kita sempat bahas tentang Olive setelah melahirkan kan. Saat itu Olive masih badannya kendor banget karena dia baru-baru banget melahirkan, sekitar 2 atau 3 hari melahirkan. Nah, kan banyak yang bilang tuh kalau kita pelihara anjing betina, nanti kalau dia udah melahirkan dia jadi jelek, badannya jadi kendor, jadi tidak terawat dan lain-lain. Sebenarnya anjing betina itu ya, mau dia terawat atau tidak terawat itu tergantung dari si ownernya ya. Si ownernya rajin nggak merawatnya, konsisten nggak merawatnya, terus dia juga punya uang nggak untuk dia maintain perawatan anjing betinanya gitu. Karena perawatan anjing betina setelah melahirkan itu memang nggak murah ya guys. Jadi itu tuh benar-benar harus dirawat banget, sama halnya seperti wanita yang setelah melahirkan itu dia memang harus ada perawatan khusus supaya badannya itu bagus lagi. Nah, kemarin kan Olive itu kan badannya kendor. Mani juga ini sudah berapa bulan setelah melahirkan badannya nggak kendor loh. Dia sudah 6 bulan melahirkan. Bahkan kemungkinan besar 2 bulan lagi Mani akan kawin dan akan dikawinkan dengan Magic. Dan kemungkinan besar akan hamil lagi. Jadi artinya kan Mani itu sudah melahirkan sebanyak 2 kali ya, dan badannya dia tetap masih seger banget, masih seperti gadis, masih kenceng dan gak ada kendor-kendornya seperti anjing betina pada umumnya gitu. Itu kenapa? Karena saya itu sangat merawat anjing-anjing betina saya. Sebenarnya bukan anjing betina aja sih, semua anjing saya sangat memberikan perawatan ekstra banget. Seperti vitamin, makanan, susu, dan lain-lain tuh benar-benar kita perhatikan sekali. Jadi Mani itu waktu selesai melahirkan banyak banget vitamin, dan ada vitamin ekstranya yaitu adalah vitamin untuk memperindah bulu, memperhalus bulu, mempercantik bulunya. Dan itu ngaruh banget karena waktu Mani setelah melahirkan 1 bulan itu dia kan bulunya sempat rusak ya, rontok-rontok, terus ada yang apa sih namanya, yang satu berbulu, satu botak, satu berbulu, satu botak gitu. Tapi yang di sini Mani sudah bagus kembali. Butuh waktu, tapi kita harus sabar dan konsisten dalam memberikan vitamin dan makanannya. Nah, untuk makanannya juga nggak sembarangan. Biasanya kan kadang ada anjing yang dikasih makan makanan bekas kita makan, atau makanan nasi, makanan manusia. Sebenarnya makanan anjing itu nggak bisa dicampur dengan makanan manusia ya. Jadi misalnya kalau kayak anjing cocokku itu biasanya aku kasih pure dog food aja. Hanya dog food, ada matanya dry food ya, bukan yang wet food gitu. Dan ini benar-benar bagus banget. Aku kasih dog foodnya itu yang masih puppy ya, puppy dog food. Jadi itu benar-benar memenuhi gizinya dia, proteinnya dia, mineral dan lain-lain. Dan anjing cocokku itu sampai sekarang itu masih minum susu setiap pagi dan malam. Pagi bangun tidur, malam sebelum tidur dia masih minum susu. Jadi itulah konsistennya kita sebagai owner. Kalau kita seandainya pelihara anjing betina, kalau mau anjing betinanya bagus, itu memang harus konsisten dalam merawatnya. Nanti setelah 3 bulan atau 2 bulan Olive melahirkan, aku akan bikin video konten tentang bentuk badan anjing betina yang setelah melahirkan, beberapa bulan setelah melahirkan. Saya kasih lihat ke kalian kalau anjing betina itu bisa nggak akan pernah kendor badannya kalau kita sebagai owner itu merawatnya dengan konsisten dan memberikan vitamin-vitamin untuk mempercantik bulu dan kulitnya, seperti itu. Jadi ini aku kasih lihat ke kalian kalau Mani itu ya semenjak melahirkan, semenjak kawin tuh mukanya tuh langsung bener-bener kayak flat face banget gitu, dan itu bagus banget. Jadi kalian kalau mau lihat lebih dekat, jadi ini Mani tuh sekarang mukanya tuh udah bener-bener bagus banget, mukanya seperti teddy bear banget gitu. Jadi kalau kata orang ya, katanya anjing tuh kalau seandainya yang jantan kalau kawin itu dia pasti akan melebar mukanya, badannya juga membesar gitu. Tapi kalau anjing betina setelah kawin itu biasanya dia jauh lebih pesek. Kalau untuk anjing cocok itu pesek itu malah bagus banget, dan itu jauhnya lebih mahal, seperti itu. Nah, ini kita lagi lagi bawa anjing cowok jalan-jalan ganti-gantian. Kemarin kita bawa Olive karena Olive baru melahirkan, dan dia juga banyak di ruangan karena kan dia harus dalam keadaan dalam ruangan penghangat untuk baby-babynya, untuk papisnya. Dan Olive juga kemarin kan menyusui juga. Sekarang kita gantian bawa Mani. Udah lama juga kita nggak bawa Mani soalnya kan. Guys, sebenarnya ya dari kemarin itu banyak banget yang tanya aku kan, karena kan aku punya 2 ras anjing yang berbeda ya. Ada satu pasang pitbull dan satu pasang chow-chow, bahkan sudah punya satu pasang chow-chow lagi. Artinya di rumahku tuh ada 4 chow-chow dan 2 pitbull. Nah,
Ada yang tanya, kalau kita gabungkan Choco sama Pitbull, emang nggak berantem ya? Terus kalau berantem, kalau seandainya nggak sengaja berantem, emang nggak sayang ya sama bulu-bulu si Choco? Takutnya rusak, kena gigit atau sobek segala macam. Pitbull kan katanya gigitannya itu kan nggak bisa lepas. Sedangkan Choco juga punya gigitan tuh terkuat ya, setahu saya pernah Google dan YouTube juga. Nah memang sebenarnya pada dasarnya setiap anjing itu yang rasnya berbeda ataupun yang rasnya sama itu sebenarnya kalau digabungkan pasti akan berantem ya, pasti akan berantem. Tapi balik lagi ke kita sebagai ownernya, kita bisa nggak ngedidik anjing-anjing tersebut supaya dia tidak berantem satu sama lain gitu. Walaupun entah itu dia beda ras atau satu ras itu, kita harus didik dia untuk tidak berantem gitu. Jadi ada cara-cara khusus yang harus kita latih ke anjing kita. Ya pertama-tama memang pastinya kita harus keras banget sama anjing kita. Ketika waktu itu si Dodol sempat mau gigit Mani apa di mana saya lupa lah, pokoknya mereka mau gigit lah, si Dodol itu mau gigit. Saya langsung pukul mulutnya pakai tangan saya langsung pukul mulutnya, saya bilang no, kencang banget ke dia. Saya ulang-ulang terus setiap kali dia melakukan mau gigit Mani, karena kan waktu itu Mani lagi baru selesai loop dan Dodol kan jantan, jadi dia kayak mau kawin gitu. Jadi saya selalu pukul-pukul si anjing yang berusaha yang mengganggu duluan gitu. Nah balik lagi, sebenarnya nggak semua anjing itu bisa kita latih, kita didik untuk dia nurut sama kita atau dia nggak berantem satu sama lain. Nah itu saya bilang balik lagi, kalian kalau mau pelihara anjing itu kalian harus lihat bloodline-nya, karena biar gimana pun juga bloodline dari indukan itu pasti akan turun gennya itu ke anakannya juga. Jadi misalnya bloodline-nya itu suka gigit-gigit orang, suka gigit-gigit anjing lain gitu. Nah itu biasanya dia akan menurunkan anakannya yang suka gigit-gigit orang atau gigit-gigit anjing lain. Nah ini kayak seperti ini contohnya ya, dari tadi kan Mani kayak nggak tenang ya, lihat sana lihat sini bolak-balik seperti mau lari karena nggak tahu kenapa hari ini kebetulan banget banyak banget anjing lewat yang kayak poodle, ada corgi, ada lagi apa sih, beagle. Dari tadi tuh banyak banget yang lewat seperti itu, dan Mani emang kurang begitu bisa sosialisasi dengan anjing-anjing lain. Kayak bahasa manusia tuh Mani tuh sepertinya tuh introvert ya, jadi dia nggak gitu suka kalau ada anjing lain di sekitar dia. Makanya tadi Mani kan bolak-balik lihat sana lihat sini. Jadi ini tuh yang kita bahas di sini karena kemarin banyak yang tanya dan aku juga nggak sempat, saya juga nggak mungkin balas satu-satu DM. Biasanya kalau udah ada pertanyaan yang sama banyak baru kita bahas di video atau live Instagram, atau juga saya buat di konten seperti ini nanti yang akan saya share di Instagram saya juga gitu. Jadi balik lagi, kalau kalian mau beli anjing itu kalian harus lihat indukannya, bloodline-nya, harus tanya betul-betul sama si yang jual anjingnya itu, dia tuh beneran bisa apa enggak, terus dia bloodline-nya bagaimana, suka gigit orang atau enggak. Itu penting banget guys, karena kita kalau pelihara anjing itu kita harus benar-benar didik dia supaya dia tuh nurut sama kita. Bukannya kita tuh harus pelihara anjing, kita harus ngedidik anjing, jadi bukannya anjing yang pelihara kita, jadi kita yang nurut sama anjing. Harusnya sebaliknya anjing nurut sama kita. Bagaimanapun kita ada alfanya, tuannya mereka gitu, jadi mereka harus mendengarkan kita. Toh selama ini juga kita kan tidak pernah menyakiti mereka, kita juga selalu kasih makan minum tepat waktu, ajak mereka main, itu pasti anjing akan nurut dengan otomatis terhadap si ownernya begitu. Jadi itulah yang saya kasih tahu ke kalian soal bentuk badan anjing. Kalau seandainya anjingnya setelah melahirkan, kalian nggak perlu khawatir kalau anjing kalian bakal kendor atau bagaimana dan lainnya, nggak perlu khawatir. Tapi nanti akan, kalau kalian konsisten merawatnya, itu pasti akan bagus lagi. Seperti Mani kan bagus lagi, bulunya mekar lagi, badannya juga kenceng, nggak ada kendor-kendornya. Nah soal yang jaga anjing juga sama, kalian harus melatih mendidiknya. Anjing itu kita harus didik keras, kita nggak bisa lembek-lembek kalau ngedidik anjing, karena gimana pun juga anjing itu kan nggak bisa yang halus-halus ya, dia harus dipertegas gitu. Kalau kita halus sama anjing, manjain anjing, ya ada anjing bakal kurang ajar sama kita. Dan satu hal lagi, minggu depan akan kedatangan anggota baru kita, anggota baru di dunia anjing di rumahku. Kalian tebak ya, aku ada beli anjing lagi. Kalian tebak aku beli anjing jenis apa, ras apa. Nanti yang bisa tebak aku kasih hadiah buat kalian, uang tunai. Jadi kalian tuh harus tebak bener-bener aku tuh beli anjing apa. Terus minggu depan sampai, kalau seandainya itu benar, aku kasih hadiah ke kalian, uang tunai. Oke, jangan lupa ya dijawab, mau di Instagram ataupun di komen yang kalian tahu tebakan aku apa dan anjing apa yang mau aku beli. Aku sudah beli, tinggal tunggu dikirim aja. Nanti aku kasih hadiah ke kalian. Oke, thank you udah nonton video YouTube aku. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya
diundang teman-temannya untuk subscribe channel YouTube aku. Kita kembangkan, kita saling support untuk mengembangkan channel YouTube aku. Jangan lupa juga nonton, terus di like, di comment, and di share. Bye bye, sampai ketemu lagi.